Alexander III dari Makedonia, dikenal sebagai Alexander Agung, adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno dari Makedonia. Pada usia 20 tahun dia meneruskan tahta ayahnya, Philippus II dari Makedonia, yang tewas dibunuh pada pernikahan Cleopatra dari Makedonia pada bulan Oktober 336 sebelum Masehi, dimulai tidak lama setelah kematian ayahnya. Alexander menghabiskan sebagian besar waktu kekuasaannya untuk melancarkan kampanye-kampanye militer ke Asia Barat dan Mesir, Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada usia 30 tahun dirinya telah berhasil membentuk salah satu kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Wilayahnya terbentang dari Balkan di barat sampai India Timur. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan terkenal luas sebagai salah satu komandan militer tersukses dalam sejarah. Pada usia yang ke-16 tahun, Alexander dididik oleh filsuf ternama, yaitu Aristoteles pada tahun 335 sebelum Masehi. Tak lama setelah ia diangkat menjadi raja atas Makedonia, ia melancarkan kampanye militer di Balkan dan menegaskan kembali kendali atas Trakia dan Iliria sebelum membawa pasukannya menyerbu kota Thebes, yang kemudian hancur dalam pertempuran. Alexander kemudian dianugerahi jabatan jenderal atas seluruh Yunani yang menggunakan otoritasnya untuk menyukseskan proyek Panhellenic yang dirancang oleh ayahnya, mengambil kendali kepemimpinan atas seluruh orang Yunani dalam upaya mereka menaklukkan Persia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, dia menginvasi kekaisaran Persia Achaemenida dan memulai sejumlah kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Selepas menaklukkannya atas Anatolia, Alexander memperlemah Achaemenida dalam serangkaian pertempuran penting, termasuk pertempuran di Issos dan Gaugamela. Ia kemudian berhasil menggulingkan Darius II dan menaklukkan kekaisaran Achaemenida secara keseluruhan. Setelah jatuhnya Persia, Kekaisaran Makedonia menguasai peta wilayah yang luas antara Laut Adriatik dan Sungai Indus. Alexander mempunyai misi ingin mencapai ujung-ujung dari dunia dan laut luar besar. Ia pun menginvasi India pada tahun 326 sebelum Masehi dan menggapai kemenangan penting atas Porus, seorang raja India kuno dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Punjab, pada pertempuran Hydaspes. Karena permintaan para pasukannya yang rindu akan kampung halaman mereka, ia pun kembali ke Sungai Beas dan kemudian meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi di Babylon, sebuah kota di Mesopotamia yang sebelumnya direncanakan oleh Alexander yang akan menjadi ibu kota dari kekaisarannya. Kematian Alexander meninggalkan sejumlah rencana militer dan kampanye dagang yang tidak terlaksana, yang bila dirinya masih hidup akan dimulai dengan invasi Yunani atas Arabia. Dalam beberapa tahun setelah kematiannya, sejumlah perang sipil pecah di berbagai daerah di Kekaisaran Makedonia, yang pada akhirnya berujung pada disintegrasi di tangan para Diadokoi. Dengan kematiannya yang menandai dimulainya periode Helenistik, warisan Alexander mencakup pembaruan budaya dari sinkretisme yang ditimbulkan oleh penaklukan-penaklukan yang dilakukan olehnya, seperti Buddha Yunani dan Yudaisme Helenistik. Dia mendirikan lebih dari 20 kota yang memakai namanya, dengan yang paling menonjol adalah kota Alexandria di Mesir. Penyebaran budaya Yunani yang ditimbulkan dari ekspansi koloni Yunani oleh Alexander menimbulkan dominasi luar biasa peradaban Helenistik yang pengaruhnya mencapai timur jauh dari anak benua India. Periode Helenistik berkembang melalui Kekaisaran Romawi menjadi budaya barat modern. Bahasa Yunani menjadi lingua franca wilayah tersebut dan merupakan bahasa utama Kekaisaran Bizantium sampai runtuhnya pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Komunitas berbahasa Yunani di bagian tengah dan timur jauh Anatolia bertahan hingga genosida terhadap etnis Yunani oleh Turki. Pada tahun 1910-an,
dan awal 1920-an, serta pertukaran populasi Yunani menjadi populasi Turki pada pertengahan 1920-an. Alexander menjadi legendaris sebagai pahlawan klasik yang dianggap memiliki sejumlah karakteristik yang serupa dengan Achilles. Ia dicatut dalam berbagai tradisi historikal dan mitos dalam budaya Yunani dan non-Yunani. Capaian militernya dan keberhasilannya yang berulang-ulang dalam berbagai pertempuran yang dianggap belum pernah diperoleh orang lain sebelumnya telah membuat Alexander menjadi tolak ukur perbandingan oleh banyak pemimpin militer, dan taktik-taktik Alexander terus menjadi subjek studi yang signifikan di akademisi militer di seluruh dunia.